Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Tetapi di dua giornata berikutnya lawan Cagliari dan Fiorentina, gue ngelihat Arnautovic invisible nih, nggak kelihatan dia di permainan. Nah, kejadian ini membuat gue dejavu ya, membuat gue teringat debutnya Korea. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Jumat. Hari ini gua mau update kabar-kabar menarik dari klub kesayangan kita. Berita yang pertama dari La Gazzetta. Mereka sedikit membahas tentang Hakan Çalhanoğlu teman-teman. Judul beritanya seperti ini: Hakan Çalhanoğlu, regista baru yang memimpin kota. Isi artikelnya begini, gue bacain. Mantan pemain Milan ini berharap bisa mendapatkan Scudetto bersama Inter di musim ini. Beberapa keraguan muncul atas role baru sang pemain Turki. Setelah kepergian Brozovic, apakah Çalhanoğlu mampu mengontrol permainan? Çalhanoğlu dalam waktu singkat, ia menjadi musuh besar bagi tim lamanya, Milan, dan mengubah dirinya menjadi idola baru klubnya saat ini, Inter. Dan sekali lagi di tanggal 16 September nanti, ketika derby Milano berlangsung, semua mata akan tertuju pada Hakan Çalhanoğlu. Para fans Inter akan mendorong Çalhanoğlu untuk memberikan permainan di level terbaiknya. Dia sudah cukup membuktikannya di derby sebelumnya. Ada penalti di derby pertamanya bersama Inter dan 3 sepak pojok mematikan berbuah gol. Sedangkan dari sisi Milanisti, mereka akan memusatkan anak panah tertuju kepada Hakan Çalhanoğlu. Çalhanoğlu ketika di Milan jelas sekali bukan pemain yang paling dicintai. Bahkan dia termasuk pemain yang paling banyak dikritik. Walaupun dia selalu menjadi pemain penting di Milan siapapun pelatihnya. Dari era Montella ke Gattuso, kemudian berlanjut ke era Marco Giampaolo dan Stefano Pioli. Tidak ada satupun pelatih yang mencadangkan dia. Tetapi Hakan Çalhanoğlu tetap mendapatkan kritik dari fans Milan. Pemain Turki ini menderita karena mendapat pandangan skeptis cibiran dari publik Milan. So, ketika Milan tidak menggaransi kontrak baru seperti yang dia minta, kemudian dia menjadi free transfer dan Inter pun datang memberikan penawaran yang tepat. Hakan Çalhanoğlu tidak berpikir panjang dan langsung menerima pinangan Inter. Inzaghi sendiri sangat menginginkan Çalhanoğlu apapun caranya karena dia sudah menyukainya sejak di Lazio. Sebuah kenyataan bahwa Çalhanoğlu harus menerima pil pahit bahwa Milan mendapatkan Scudetto begitu dia pindah ke Inter. Dan kemudian dia langsung membalasnya dengan gelar Super Cup dan mengalahkan final home and away di semifinal Liga Champions. Namun yang terpenting tahun ini dia berharap mendapatkan Scudetto. Saat ini Çalhanoğlu sedang membela tim nasional dengan kewaspadaan tinggi, menghindari cedera untuk menghadapi derby. Ia berharap bisa bergabung pada Rabu depan ketika Inzaghi mempersiapkan derby. Ada beberapa pihak yang masih meragukan kemampuan Çalhanoğlu untuk menggantikan Brozovic. Tahun lalu, Çalhanoğlu mengcover posisi Brozo yang cedera dengan sangat baik. Dan musim ini, di 3 match perdana, Çalhanoğlu menunjukkan kepiawaiannya. Sebetulnya kepercayaan Inzaghi pada Çalhanoğlu sudah tampak di akhir musim lalu. Ketika Brozovic sudah pulih dari cedera, Inzaghi tetap memainkan Çalhanoğlu sebagai regista di 2 semifinal Liga Champions melawan Milan. Dan kemudian di awal musim ini melawan Monza, Cagliari dan Fiorentina, Çalhanoğlu memegang komando permainan sebagai regista. Dia mengalirkan bola, membuat peluang dan membantu pertahanan agar tidak menderita. Hakan menunjukkan kepiawaiannya dalam hal bertahan. Di partai lawan Monza, dia memblok shoot dari Kyrialopoulos. Kemudian di lawan Cagliari, dia memblok shoot dari Nandes. Lalu ketika melawan Fiorentina, ia mampu keluar dari tekanan Bonaventura yang diberi tugas oleh Italiano untuk mengganggu pergerakan Çalhanoğlu. Ini adalah contoh nyata kelebihan Çalhanoğlu dibandingkan Brozovic. Brozovic terkadang lengah dalam hal defensif dan kesulitan keluar dari marking musuh. Sejujurnya teman-teman, gue gak setuju sih membandingkan Çalhanoğlu dan Brozovic. Biar gimana pun juga, Brozo membela Inter dari zaman Banter era. Kemudian dia menjadi pemain terbaik di final Liga Champions musim lalu. Makanya itu tetap gue pajang tuh Brozovic di belakang. Lanjut berita yang kedua teman-teman. Dari daftar nominasi Ballon d'Or, Inter menyumbang 3 nama. Ada Lautaro Martinez, Barella, dan satu lagi Onana. Onana saat ini memang bermain untuk MU ya teman-teman, tetapi dia masuk nominasi atas penampilan gemilangnya bersama Inter.
Kemudian untuk berita yang ketiga, setelah Partey melawan Fiorentina, teman-teman, Inzaghi membocorkan urutan penendang penalti Inter di musim ini. Penendang penalti pertama kita adalah Calhanoglu. Kalau dia nggak ada di lapangan, maka akan Lautaro Martinez, kemudian Arnautovic dan Alexis Sanchez. Kalau dari sisi statistik, Calhanoglu ini penaltinya cukup tinggi ya, konversinya 93%. Dia masukin 28 penalti dari 32 percobaan. Lalu di penendang penalti kedua kita, Lautaro Martinez, conversion rate-nya cuma 64%, teman-teman, dikit banget. Lautaro Martinez melesatkan 11 gol dari 17 percobaan. Lalu ada Arnautovic, ini lumayan 89%, 17 gol dari 19 percobaan. Lalu yang terakhir, penendang keempat kita adalah Alexis Sanchez, yang sewaktu membela Inter juga pernah gagal penalti. Ini conversion rate dia 72%, mencetak 8 gol dari 11 penalti. Alexis Sanchez ini ternyata tipikal striker yang jarang menendang penalti ya. Di usia dia yang 34 tahun, ternyata dia ngambil penalti cuma 11 kali. Atau jangan-jangan setiap kali dia berlabuh di sebuah tim selalu ada penendang utama kali ya. Jadi dia nggak kedapatan nendang penalti. Lalu lanjut untuk berita yang keempat. Di 3 giornata awal Serie A, sudah ada 1 juta penonton yang menyaksikan, yang mendukung langsung ke stadion. Dan Inter menempati urutan rata sebagai tim yang paling banyak menghadirkan supporter di stadion dengan rata-rata 72.624 penonton per pertandingan. Luar biasa, supporter Inter emang gokil. Kemudian lanjut berita yang kelima, teman-teman. Bocoran jersey ketiga Inter musim ini, warnanya orange. Untuk logo Inter dan logo Nike-nya warna hitam. Kemudian di lengannya ini ada warna silver ya, di kerahnya juga warna silver. Ini belum official sih teman-teman, tapi cukup banyak media yang memberitakan. Kalau menurut teman-teman bagus nggak jersey ketiga ini? Jujur kalau menurut gua enggak sih, kurang lah ini si jersey ketiga. Tetapi untuk jersey pertama dan kedua kita musim ini menurut gua keren banget. Warna Inter klasik lah itu, warna biru hitamnya dan warna putihnya gue suka banget. Kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, teman-teman, gua ingin bertanya, menurut teman-teman siapa Lord kita di musim ini setelah kita menjual Korea dan Lord Gagliardini? Memang sih masih ada Dumfries, tetapi gue melihat di 3 giornata pertama Dumfries tiba-tiba permainannya bak Maicon ya. Jadi kalau menurut teman-teman siapa nih untuk Lord kita musim ini? Apakah masih Dumfries atau ada pemain lain? Kalau gue ya teman-teman, gue mencurigai Arnautovic bisa menjadi Lord kita di musim ini nih. Dia memang sudah mencetak 1 assist ya di partai perdana kita melawan Monza, keren juga assistnya. Tetapi di 2 giornata berikutnya lawan Cagliari dan Fiorentina, gue ngelihat Arnautovic invisible nih, nggak kelihatan dia di permainan. Nah, kejadian ini membuat gue deja vu ya, membuat gue teringat debutnya Korea. Waktu itu debutnya Korea, dia masuk dari bangku cadangan di babak kedua, langsung menjadi penentu kemenangan kita, mencetak 2 gol yang keren banget, satu melalui sundulan dan kedua melalui kaki kiri. Tetapi setelah debut yang luar biasa keren itu, Korea langsung menghilang ya, dia cedera, kalaupun tampil sangat amat jelek. Gue khawatir Arnautovic mengikuti jejak Korea. Sekarang di usia dia yang 34 tahun, sudah pasti fisiknya menurun, banyak cedera, kemudian kecepatannya berkurang. Nah, gue nggak tahu nih, apakah dari sisi mentalitas dan kematangan dia bisa langsung cepat beradaptasi dan menjadi team player ya. Dia menjadi pemain yang melengkapi tim, yang tidak egois. Peran atau role apa yang akan diberikan Arnautovic di Inter saat ini? Apakah atribut Arnautovic di usianya yang 34 tahun mampu memberikan sumbangsih nyata untuk Inter, atau dia justru jadi Lord? Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan cekik